Halo netizen, ini adalah all new Kia EV9 GT Line. Nah, di acara Gias 2023 ini, Kia Indonesia meluncurkan SUV listrik terbaru dari Kia ini ya, yang bisa dilihat ya, ini ukurannya besar sekali. Dan sebagai info juga, di Korea Selatan mobil ini tuh baru keluar sekitar bulan Maret 2023 lalu. Jadi untuk 5 bulan sampai ke Indonesia sih ini cepet banget ya. Jadi kudos buat Kereta Arta Motor Indonesia yang udah memasukkan Kia EV9 GT Line ini ke Indonesia. Dan by the way, gue juga baru-baru ini kan ke Korea Selatan ya bersama Hyundai Motors Indonesia, dan gue juga udah lihat mobil ini dalam format setir kiri, dan itu ganteng banget waktu pertama kali lihat. Dan gak nyangka aja gitu ya, secepat itu mobil ini bisa sampai ke tanah air. Dan yang dijual oleh Kia Indonesia itu cuma satu varian, yaitu varian GT Line dengan tenaga motor listrik 385 PS dan torsi 700 Nm dengan baterai 99,8 kWh lithium ion. Dan kita bahas tampilan depannya dulu nih. Jadi tampilan depannya ini sih futuristis sekali ya, khas Kia. Dan kalau misalnya kalian lihatnya sebagai apa ya, Telluride versi listrik, ya nggak bisa dibilang salah juga sih, karena gedenya tuh mirip-mirip dan tampilannya juga kelihatan kayak Telluride versi masa depan. Dan yang gue suka itu adalah bagian lampunya yang LED barnya itu cakep banget, dengan lampu utama proyektor LED yang kecil-kecil tapi nyalanya tuh banyak gitu ya, cakep banget. Dan di bagian grill itu tuh ada pattern LED gitu. Berdasarkan info, dia tuh punya over the air update yang bisa diatur-atur polanya nyalanya seperti apa. Jadi kalian bisa customize bagian grillnya nyalanya seperti apa. Di bagian depan juga ada kayak cooling duct buat rem, dan ada sensor parkir 6 titik di bagian depan, serta ada kayak aksen underguard berwarna gunmetal gitu di bagian depan. Lanjut ke bagian sampingnya, di sini juga kelihatan ya, velgnya tuh besar sekali, dan dia juga masih pakai dop ya, tipikal mobil listrik yang lubang velgnya tuh rapat biar lebih aerodinamis. Di sini bannya 285 45 R21, jadi besar banget, bahkan sama kayak Palisade gitu ya. Contohnya dia lebih besar 1 inci, dan remnya juga disc brake depan belakang sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control juga. Di bagian samping juga pastinya nggak lengkap ya, SUV zaman sekarang kalau nggak ada over fender. Dan dia warnanya glossy, jadi bukan hitam doff kayak SUV kebanyakan. Dan ini dia yang jadi highlights ya, yaitu spionnya. Iya, bisa dilihat ya di sini, spion itu tidak seperti spion konvensional karena dia menggunakan kamera yang seperti di produk-produk eGMP lainnya seperti Ioniq 5, Ioniq 6, dan lain-lain ya gitu. Tapi di luar negeri juga ada versi yang menggunakan spion, dan sebetulnya Kia Indonesia juga menjual yang versi spion kaca biasa gitu, karena regulasi spion kamera ini kan belum lolos uji ya untuk dijual secara resmi di Indonesia. Makanya untuk unit yang awal kayaknya akan menggunakan spion konvensional, tapi bisa jadi kedepannya akan ada versi yang spion kamera untuk dijual di Indonesia ya, kita tunggu aja. Untuk handle pintunya juga modelnya cakep ya, karena dia sentuhan garisnya tuh cakep, dan dia flush door handle, jadi kalau di lock dia tuh bisa rata body, dan untuk buka dan kuncinya sentuh si guratan yang ada di bagian handle pintu ini aja. Dan kuncinya itu seperti ini ya, kita ambil dari kantong dulu. Nah, uniknya bahannya tuh plastik, cuma teksturnya tuh kayak dari batu alam gitu, jadi apa ya, natural gitu kesannya. Dan tombol-tombolnya tuh ada di bagian samping, ada tombol lock yang kayak kebanyakan Kia yang model kayak detonator, unlock, buka bagasi, dan di belakangnya ada remote start buat nyalain AC gitu ya, dan buat buka bagasi depannya. Lanjut lagi di bagian pilar A sampai pilar D dia gloss black, dan ada roof rail berwarna gloss black juga. Lanjut lagi ke belakangnya, di belakang sini juga bannya 285 45 R21 dengan rem disc brake. Dan di bagian belakang ini juga gagah banget ya, futuristis dan kaku gitu ya, serba kasar gitu, angle-nya nggak ada yang membulat, yang bulat cuma bannya doang lah bisa diibaratkan. Lampunya ini juga LED bara cakep banget, dan dia fasenya, dan dia juga sudah full LED ya, dari lampu senja, lampu rem, lampu sen, lampu mundur. Di bagian bawahnya ada emblem EV9, dan di sebelah kanan ada
emblem GT Line ya. Jadi baru satu varian aja yang masuk ya. Untuk sensor parkir di belakang ini ada 6 titik dan di bagian bawah itu juga ada aksen underguard berwarna abu-abu dengan kayak reflektor yang ada rear fog lampnya di bagian bawah ya. Tempat plat nomor di bumper bawah dan sudah LED lampu plat nomornya. Di sini ada logo Kia yang baru. Kaca belakang ada di fogger belakangnya dan di sini juga ada kamera ya untuk sistem digital rear view mirror, dan untuk wipernya dia ngumpet di balik spoiler. Spoiler sendiri dia ada high mount stop lamp, ada antena Sharvin, dan untuk buka bagasinya seperti ini sudah elektrik, ada kamera mundur juga, dan bagasinya juga sangat lega walaupun jok baris ketiganya udah tegak ya. Tapi kalau misalnya masih kurang, tinggal lipat si jok baris kedua dan ketiga ini ya. Jadi ini yang baris ketiganya dan ini baris yang keduanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau udah dilipat rata lantai semua, ini sih bisa lega banget. Bahkan kalau mau camping gitu ya, ini sangat-sangat bisa. Dan di bagian bawah sini juga ada karpet untuk bagasi, ada tempat penyimpanan tambahan untuk naro parcel shelf, dan ada kayak towing eye. Terus di bagian sebelah kiri juga ada tombol buat nutup bagasi dari dalam, misalnya kita lagi camping gitu ya, mau nutup itu tinggal dari sini. Dan ada power outlet 12 volt juga, ada seat belt, dan ada lampu bagasi juga di atas sini. Oke, ini kita balikin lagi. Balikinnya juga sama, tinggal pencet aja, nanti dia akan naik secara otomatis. Oke, yuk kita tutup aja itu bagasinya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bagasi depannya ya. Dan untuk latch-nya dia nggak ada, jadi seperti BMW gitu ya. Dan bagasi depannya seperti ini karena dia dual motor, jadi nggak terlalu besar tapi cukup lah untuk nyimpen kabel chargernya dia. Dan dia juga ada emergency boot release, misalnya kalau ada apa-apa gitu, misalnya kalian mau nyulik anak, dia bisa ngebuka bagasinya sendiri. Dan di sini juga cuman ada corong untuk air wiper aja. Untuk motornya sendiri dia dual motor di masing-masing axle, 385 PS dan torsi 700 Nm. Dan oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dari Kia EV9 ini. Nah, untuk interior ini juga futuristis sekali dengan garis yang rata, lurus, bersiku, dan nggak ada yang bulat gitu ya, kecuali setirnya aja. Di bagian joknya dia juga two-tone dengan bagian interior di tengah sini warnanya hitam, dan bagian pinggirannya tuh dia warna putih. Dan pengaturannya juga lengkap ya, ada maju mundur, naik turun, depan belakang, dan bisa di tilt juga kayak buat relaxation mode kalau misalnya kita lagi ngecas. Bagian sini untuk recline, ada footrestnya juga kalau misalnya mau tiduran sambil nungguin dia ngecas, dan ada lumbar support 4 arah dengan side bolsters yang bisa dikembang-kempiskan. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya aja. Untuk setir seperti ini, dan kalau diperhatiin ini juga nggak fully bulat ya, agak heksagonal sedikit dengan pengaturan yang tilt teleskopiknya sudah elektrik, dan sudah dilapis kulit juga pastinya. Di sebelah kiri sini juga ada tombol cruise control dengan MID, ada klakson dengan airbag, dan ada tombol mode berkendara di bagian bawah serta terrain mode. Di sebelah kanan ada audio steering switch. Di belakangnya juga ada pedal shift untuk mengatur level regenerative braking, yang kiri untuk nambah, yang kanan untuk mengurangi. Ada switch lampu juga sudah auto, dan ada switch untuk fog lamp belakang. Untuk wiper juga sudah otomatis, dan di belakang sini ada start stop buttonnya. Dan ini futuristis banget ya instrument clusternya. Jadi tampilannya seperti ini. Ada current trip, range, speedo digital, tire pressure, tenaga dari masing-masing motor atau masing-masing roda, serta status dari cruise controlnya. Lanjut ke bagian sebelah kanan sini ada ventilasi AC, dan untuk shifter sendiri dia kayak EGMP lainnya gitu ya, ke atas ini untuk masuk ke drive, setengah untuk netral, mundur itu ke bawah, dan untuk posisi park tinggal pencet ujungnya. Di bagian sini juga ada tombol untuk mematikan stability control, membuka bagasi belakang, membuka bagasi depan, dan membuka charging port. Ada electronic parking brake juga, ada kotak sikring, dan pedalnya masih model gantung tapi bahannya stainless ya, jadi lebih sporty. Di bagian door trim dia
soft touch atas, tengah, di bagian armrest juga. Di sini juga ada panel fabric yang futuristis sekali kelihatannya dengan ambient light di bagian dalamnya. Ada list warna silver juga, dan di sini juga rame tombol ya. Ada memory seat, pemanas dan pendingin, pemanas setir, dan untuk pijat juga ya. Di sini pilihannya ada pelvic, lumbar, whole body, dan off. Ada layar untuk spion kameranya juga, dan audionya juga menggunakan Meridian Surround Sound System sebanyak 14 speaker. Ada tombol untuk mengatur spion kameranya ini, dan kalau dilipat ya langsung mati ya layarnya. Ada central locking, all auto power window, ada window lock sekaligus child lock belakang. Door pocket juga besar, ada speakernya lagi di bawah, dan speaker untuk di depan dia 3-way ya. Di sini juga ada speaker lagi. Di atas ada sun visor pengemudi yang ada cermin dengan vanity mirror LED, dan kalau di slide apakah bisa? Yes, bisa. Untuk spion tengah seperti ini ya. Tadi seperti yang gue bilang, dia ada digital rear view mirror yang berubah menjadi tampilan dari kamera belakang, atau kalau misalnya kita mau kaca konvensional itu juga bisa. Di sini ada tombol untuk nyalain lampu baca, ada switch untuk membuka sunroof depan, dan yang ini untuk membuka panoramic roof belakang. Tapi yang kaca belakang itu nggak bisa dibuka ya. Untuk sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dan lampu, ada grab handle, seatbelt bisa naik turun, dan headrest juga bisa diatur naik turun ya, dengan headrest yang berlubang seperti ini, cukup unik. Untuk head unitnya seperti ini, jadi tampilannya kayak punya bahasa desain baru di EV9 ini. Dia juga ada Sounds of Nature, jadi kalau digedein tuh seperti ini suaranya. Ada Sound of Spring, Warmth in Winter, Rainy Day, dan mode Meridian Surround Sound System ini juga bisa diatur mau authentic, surround, atau custom. Ya ini keren sih audionya. Dan ada tampilan kiblat juga dengan kompas. Terus ada tampilan dari EV sistemnya, baterainya berapa persen, charging conditionnya seperti apa. Terus ini ada grafik dari konsumsi baterai, timer ngecas, utility mode, dan ada sambungan telepon, phone projection. Dia juga ada Apple CarPlay dan Android Auto ya. Si Bang Sano Carmudi juga udah syuting nih. Dan ada seats, ini untuk pengaturan ventilated and heated seat di jok baris kedua. Serta ini untuk ngatur posisinya seperti apa, dan untuk ngelipat jok baris kedua dan ketiga juga bisa dari sini. Untuk di bagian sebelahnya juga ada car wash mode. Nanti dia akan ngelipat spion dan menutup sunroof juga, online manual, dan setting. Ada shortcut touch panel juga di sini yang ada haptic feedbacknya juga. Jadi kalau ditekan itu kayak ada getarannya gitu loh. Untuk sambungan medianya seperti yang tadi kita lihat, ada radio, terus ada Bluetooth, USB, dan tadi ada Apple CarPlay serta Android Auto. Untuk kamera 360 seperti ini. Pastinya dia juga sudah ada 3D view, ada tampilan dari atas, tampilan ke depan, belakang, 3D, dan ada park distance warning, rear view reference lines, dan lain-lain. Oh, kalau di swipe down juga ada kayak ini ya, buat ngatur brightness, quiet mode, dan display off. Ini cakep sih head unitnya. Dan untuk panel AC juga unik nih di sini ya, di antara instrument cluster dengan head unitnya. Jadi di sini tuh bisa ngatur ke menunya, dan di sini tuh untuk sirkulasi udara, fan speednya di sini. Ini untuk ngatur rear AC, front AC, auto climate. Terus ada suhu, nah suhunya ngatur dari sini. Untuk suhu paling dinginnya dia di 17 derajat. Paling panasnya itu di 27 derajat. Ya emang sih kita harus ngetap gini. Oh tapi di sini juga ada ininya deh. Ada tombol fisikalnya, jadi kita nggak perlu ngatur secara touchscreen. Ada fan speed. Ini untuk zona AC ke kaca, ke muka, atau ke kaki. Ada rear mode-nya juga. Jadi cakep juga. Di bagian bawahnya lagi ada ventilasi AC yang minimalis banget, ini bisa dibuka tutup, dan tadi ada volume knob dengan mode mute, tombol hazard di tengah. Di sini juga ada konektivitas kayak buat USB, dan ini bisa dipilih mau USB dengan koneksi ke head unit atau ngecas saja, dan dia bisa ganti-ganti lampunya.
unik banget. Ada USB-C biasa, di sini juga ada power outlet 12 volt yang bulat. Di bagian bawahnya juga ada tempat penyimpanan terbuka yang ini terbuka sekali ya, dan armrest di tengah ini juga kayak mode floating gitu. Di dalamnya sini ada cup holder yang bisa diumpetin seperti ini, dan kalau dibutuhkan tinggal tekan tombol ini aja. Dan di belakangnya ada tombol untuk sensor parkir, kamera parkir, hill descent control, dan auto hold. Ada wireless charger juga dengan tempat untuk naruh kunci kalau misalnya baterainya habis, dan ada tempat penyimpanan sedikit. Di bagian sini juga ada tombol untuk mengatur jok penumpang depan, maju mundur, kerebahannya, dan ada relax mode juga. Serta untuk glove boxnya dia soft opening dan semi laci gitu ya, kayak Ioniq 5. Dan ada airbag untuk penumpang depan juga pastinya, dengan ambient light di bagian dashboard ini yang cakep banget. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Kia EV6 GT Line. Dan ada yang hampir lupa juga, udah mau closing nih padahal. Ada heads up display, jadi tampilannya langsung ke kaca, dan ada speedometernya di bagian situ. Oke, kita matiin dulu. Dan kita pindah ke kabin belakang. Oke, pindah ke kabin baris kedua dari Kia EV9 GT Line ini. Nah, untuk di bagian kabin tengahnya sini bener-bener lega ya. Jadi karena bodinya juga gede ya, panjangnya 5 meter lebih. Jadi sih gak ada masalah ya. Di sini ada posisi berkendara gua, tinggi gua 170 cm. Di sini masih 3 jari. Ini adalah posisi berkendara gua, tinggi gua 170 cm nih. Bisa lihat ya, bisa lebih dari 5 jari. Dan di samping jok sini ada tombol untuk mengatur kayak maju mundur, kerebahannya, dan buat si leg restnya juga sudah elektrik semua. Ada seat back pocket, ada USB-C charger juga, dan dia juga punya central airbag ya biar makin nyaman buat standar Eropa juga. Di bagian atas ini juga ada AC belakangnya, dia single zone untuk di belakang sini. Ada ventilasi AC yang rata plafon, bisa dibuka tutup. Ada grab handle dengan gantungan, dan ada lampu bacanya juga. Terus di bagian jok tengah ini juga sama seperti di jok depan, dia kulit dengan two tone ya. Di tengahnya hitam, di pinggirannya putih. Dan untuk headrestnya ini juga ada kupingannya gini, jadi bisa ditekuk. Serta kalau kita lihat di bagian armrest ya, di kiri dan kanan dia ada massaging seats juga. Jadi nggak cuma di jok depan aja yang ada kursi pijatnya, tapi di belakang juga ada kursi pijat dengan berbagai mode. Tinggal atur aja di bagian sini aja. Di belakang center console ini juga ada 2 buah cup holder, dan kalau kita lihat ya, di sini tuh ada laci yang bisa ditarik gitu, bisa dipanjangin lagi, dan kalau mau naro barang gitu ya, ini bisa dibuka ke depan sana. Nah, seperti ini. Jadi kalau mau nyimpen barang-barang itu bisa di dalam, cuma emang nggak cooler aja ya. Untuk di bagian door trimnya di atas, di bagian tengah, dan di bagian armrest dia soft touch dengan handle-nya ini juga cukup mewah ya. Warnanya chrome gitu, ada switch untuk pemanas dan pendingin, switch power window, dan ada sunshade juga untuk menghalau sinar matahari. Di bagian bawah juga ada door pocket, speaker dari Meridian dengan reflektor di bagian pintu. Dan untuk masuk ke kabin baris ketiga, oh ya by the way dia juga ada ISOFIX. Di bagian sini tuh ada tombol untuk ngelipet si joknya. Dan emang sih untuk di bagian belakang ini legroomnya agak pas ya. Tadi gue udah nyoba dan ya kurang cocok sih untuk badan sebesar gue, tapi ya udah kita jelasin dari sini aja. Dia ada ISOFIX untuk di jok belakang dengan headrest yang akan otomatis ngelipat seperti ini kalau dia mau dilipet ya. Ada cup holder juga, di sini ada tombol untuk ngatur kerebahannya, ada USB-C, dan speaker Meridiannya juga lanjut sampai ke baris belakang. Dan di bagian sini juga ada tombol lagi untuk ngatur recline-nya. Jadi biar penumpang belakang itu juga kalau mau keluar itu nggak perlu minta tolong penumpang depannya untuk ngebukain joknya ya. Oke, kita tutup dulu. Dan di belakang kanan sini ada charging port seperti produk-produk eJMP biasanya. Dia ada charger berbentuk CCS2
combo yang waktu pengecasannya nanti akan gue tampilin di layar aja ya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Kia EV9 GT Line ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.